Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci 5 TOEFL listening. Listen for who and what in passive. Kunci 5, listen for who and what in passive. Dengarkan siapa atau who ini tadi dan apa what dalam pernyataan pasif. Terkadang teman-teman sulit untuk memahami siapa dan apa yang dikerjakan dalam pernyataan pasif. Masalah ini seringkali dinyatakan dalam soal dialog. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Dalam audionya, konversasinya nih, orang pertama, man, did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank hari ini? Orang kedua bilangnya, yes, she did. She got a new checking account. Nah, ya, dia sudah berangkat. Dia mendapat rekening baru. Nah, narator, pertanyaannya, what does the woman imply? Apa yang diisyaratkan si wanita itu? Nah, Ava, Sally wrote several checks. Sally menulis beberapa rekening. Bravo, Sally wanted to check up on the bank. Sally ingin memeriksa rekening di bank. Charlie, a new checking account was opened. Rekening baru telah dibuka. Delta, Sally checked on the balance in her account. Sally memeriksa saldo rekeningnya. Nah, dari 4 opsi A, B, C, and D di sini teman-teman, dalam dialog ini tadi ya, wanita ini menggunakan pernyataan aktif. Nah, pernyataan aktif yang digunakan ya, Sally telah mendapatkan rekening baru. She got a new checking account. Nah, di ini ya, Sally got a new account. Nah, sama ya. Nah, pilihan jawaban yang tepat menggunakan kalimat pasif, yaitu rekening baru telah dibuka. Jadi di sini kan kita pakai aktif. Biasanya jawabannya cari yang pasif. Kalau kita lihat ini aktif teman-teman. Yang ini aktif juga. Yang ini pasif. Nah, yang ini aktif. Nah, ada juga trik seperti ini ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang tepat menggunakan yang pasif, yaitu rekening baru telah dibuka. A new checking account was opened, yang menyatakan gagasan makna yang sama. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Ya, untungnya semuanya yang lain aktif, yang ini saja yang pasif. Nah, jadi cari ini sama halnya dengan yang dinyatakan si perempuan. She got a new checking account, atau dia kan mendapatkan akun baru, rekening baru. Berarti rekening baru telah dibuka, ya toh. Kalau alfa kurang tepat. Sally menulis beberapa rekening, kan salah. Mendapat berarti kan buka ya. Kalau ingin memeriksa kan berarti belum punya, sudah punya. Kalau delta memeriksa saldo rekening berarti sudah punya juga. Makanya jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan orang kedua ini yaitu Charlie. Nah, ini jadi kalau di pertanyaannya, di dialognya maksud saya aktif, biasanya jawabannya yang pasif. Tapi hati-hati ya teman-teman dengan kunci-kunci yang lainnya. Maksud saya ini apa namanya, dengan strategi-strategi yang lain. Nah, dengan tips-tips yang lain. Nah, itu hati-hati. Oke, untuk strategi kunci kelima ini, dengarkan siapa, who or what ya dalam pernyataan pasif. Jika dialog berisi kalimat pasif teman-teman, maka jawabannya seringkali berbentuk aktif. Yang kedua, jika dialog berisi kalimat aktif, maka jawabannya seringkali berbentuk pasif.
Nah, itu yang hati-hati ya. Cermati tentang who dan what atau apa yang dikerjakan dalam pertanyaannya maksud saya. Nah, kita lanjutkan ke latihan kunci 5 listening. Number 1. Orang pertama bilangnya, would you like to go to the new restaurant on the corner? Nah, orang kedua bilangnya, is that the one that serve vegetarian food? Nah, pertanyaannya, what does the woman want to know? Nah, ada apa? If the restaurant is on the corner. Bravo, if the restaurant would like to go to the restaurant. Charlie, if the vegetables are fresh. And Delta, if vegetarian food can be obstined. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta ya. Nah, kenapa delta? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya apa? Would you like to go to the new restaurant on the corner? Apakah Anda ingin pergi ke restoran baru di pojok jalan? Orang kedua bilangnya, is that the one that serve vegetarian food? Itu ada yang menyajikan makanan vegetarian atau makanan ini ya, makanan sayuran. Nah, sayuran. Nah, kalau kita cermati pilihan jawabannya ada jika restoran berada di pojok jalan. Nah, enggak ya. Kalau Bravo, if the man would like to go to restaurant, jika pria itu ingin pergi ke restoran, enggak ya. Kalau Charlie, jika sayurannya segar, enggak. Kalau Delta, if vegetarian food can be obstined. Nah, jika makanan vegetariannya bisa didapat. Nah, yang sesuai itu Delta ya teman-teman. Oke, Delta. Udah ya. Kita lanjutkan. Question number 2. Orang pertama bilangnya, has Harry heard from the law school yet? Orang kedua bilangnya, yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Nah, pertanyaannya, what happened to Harry? Nah, opsi alpha, he admitted that he wanted to go to law school in the fall. Bravo, the law school accepted him as a student. Charlie, the law professor admitted that he would be a student in the fall semester. And Delta, he would be admitted to law school after the fall semester. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Kenapa Bravo? Nah, kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, has Harry heard from the law school yet? Apakah Harry sudah mendapat kabar dari fakultas hukumnya? Orang kedua bilangnya, si woman, yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Yes, ya, dia diterima di fakultas hukum untuk semester musim gugur. Oh iya, ini tadi saya lupa untuk membahas aktif pasifnya ya. Nah, di sini kan pasif teman-teman, was admitted di verb 3 itu pasif ya. Nah, ini pasif. Berarti cari jawaban yang aktif. Nah, bisa langsung dianalisa ya, admitted itu verb 2 berarti aktif. Nah, jawabannya tadi di
Bravo ya. Bravo, ini accepted, aktif. Admitted, that would be. Nah, di sini pasif ya. Yang terakhir pasif juga nih. Jadi jawabannya tinggal alpha atau bravo, you know, yang aktif. Bisa juga di Charlie sebenarnya ya, teman-teman. Biasanya tertipu nih, ini aktif pasif nih, dua nih. Nah, yang nggak mungkin pasti yang delta. Nah, kita bahas semuanya nih sekarang. Opsi alpha kan tadi pertanyaannya ya, orang kedua bilangnya ya, dia diterima di Fakultas Hukum untuk semester musim gugur. Nah, kalau alpha itu artinya ia mengaku ingin masuk Fakultas Hukum pada musim gugur. Nah, nggak sesuai ya teman-teman. Kalau bravo, Fakultas Hukum menerimanya sebagai mahasiswa. Nah, ia diterima, menerima. Nah, gitu ya, ini sesuai. Yang bravo itu sesuai. Kalau Charlie, guru besar hukum itu mengaku akan menjadi mahasiswa. Nah, malah guru besarnya yang menjadi mahasiswa. Delta, dia akan diterima di sekolah hukum setelah. Nah, ini malah setelah ya. Nah, kurang tepat. Padahal by a law school for the fall semester. Nah, untuk semester gugur, bukan setelah ya. Semester musim gugur maksud saya, bukan setelahnya. Oke, next, number 3. Nah, orang pertama bilangnya si man, Mark said that you were a lot of help. Woman said, well, I took care of his plans while he was out of town. Pertanyaannya, what does the woman mean? Nah, what does the woman mean? Alpha, Mark's plan were cared for in his absence. Bravo, Mark's plan was to be out of town. Charlie, Mark was careful about his plans for the out of town trip. Dan Delta, she was careful while Mark was gone. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah, nah, jawabannya adalah alpha. Nah, kenapa alpha? Oke, kita bahas bersama dari aktif pasifnya dulu. Orang kedua bilangnya aktif atau pasif kalimatnya. Ternyata aktif ya kalimat intinya nih. Verb 2 yang digunakan, berarti aktif. Nah, jangan lihat kedua ya, yang kedua ini nonverbal teman-teman. Nonverbal ya, nonverbal, jadi beda. Nah, kalau dilihat dari opsi tersebut, poin alpha were cared, be verb 3 kan berarti pasif ini teman-teman ya. Kalau untuk bravo, was to be. Nah, was to be up, was verb 3 bukan, ini be dan to be itu berarti jatuhnya non verbal teman-teman. Kalau yang Charlie juga sama, ini be to be nya terus ketemu adjektif. Nah, ini non verbal juga, non verbal. Sedangkan Delta juga sama ya, ini verbnya be terus ketemu adjektif juga. Nah, yang pasif yang belakang, tapi bukan jawabannya ya ini teman-teman. Nah, ini subclause-nya yang pasif. Nah, mari kita bahas mengenai artinya. Kalau artinya, orang pertama bilangnya kan, Mark said that you were a lot of help. Mark bilang kamu banyak membantu. Nah, si wanita bilangnya, well, I took care of his plans while he was out of
town. Nah, si ceweknya bilang, ya, saya merawat tanamannya selama dia di luar kota. Nah, pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud si wanita itu? Nah, kalau Alpha kan maknanya Mark's plants were cared for in his absence. Nah, tanaman Mark dirawat selama dia tidak ada. Nah, kan yang sesuai ya, dirawat. Ini tadi merawat, jadi dirawat gitu. Kalau yang Bravo bukan tanaman, malah jadi rencana, plan, gak ada T-nya, itu maknanya rencana. Begitu pula yang si Charlie ini malah membicarakan rencana, bukan si tanamannya. Begitu pula yang Delta. Nah, ini dia berhati-hati saat Mark pergi. Nah, itu malah out of konteks ya, ini keluar konteks kalau yang terakhir. Nah, jadi sesuai ya teman-teman, jawabannya apa. Next, number 3 and number 4. Orang pertama bilangnya, do you know what happened during the lightning storm? Orang kedua, yes, several trees were destroyed. Pertanyaannya, what does the man mean? Nah, Alpha, the lights in the trees were destroyed in the storm. Bravo, the storm damaged the trees. Charlie, the falling trees destroyed a store. Delta, in the light, the destruction of the storm could be seen. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Nah, kita analisa aktif pasifnya. Orang kedua itu dengan kalimat pasif ya teman-teman. Nah, ini B-verb 3 were destroyed. Biasanya jelas kalau diucapkan nanti. Nah, ini berarti pasif, berarti cari yang aktif nih. The lights or trees were destroyed. Nah, B-verb 3 berarti pasif. Damage the trees. Nah, hanya verb 2 berarti aktif. Nah, ini jawabannya ya tadi ya, Bravo. Kalau si Charlie verb 2 juga ternyata ini aktif. Delta, in the storm, the destruction of the storm could be seen. Nah, ini could be modal B verb 3 gitu. Oh, dia pasif. Nah, jawabannya kan berarti antara Bravo dan Charlie. Nah, kenapa jawabannya Bravo? Kita lihat ke maknanya sekarang. Do you know what happened during the lightning storm? Tahukah Anda apa yang terjadi saat terjadi badai petir? Nah, si cowok orang kedua bilangnya, ya, beberapa pohon dirusak atau tumbang. Nah, ini ya. Atau dirusak oleh si petirnya ini maksudnya. Nah, opsi awal, lampu-lampu di pohonan hancur akibat badai. Nah, dihancurkan. Nah, ini jatuhnya kan ya, were destroyed, itu dihancurkan. Lampunya bukan yang rusak pohon kok, berarti ini keluar konteks ya, bukan. Nah, bukan lampu. Nah, kalau yang Bravo, badai merusak pepohonan. Nah, ini tadi jawabannya ya, Bravo. Kalau Charlie, pohon tumbang menghancurkan sebuah toko. Enggak, orang petirnya yang merusak pohon ya, yang sesuai Bravo, bukan Charlie maupun Delta. Dalam cahaya, kehancuran akibat badai dapat terlihat. Oke, next, number 5. Orang pertama bilangnya, did you see Sally? Her legs in a cast. Nah,
orang kedua bilangnya, yes, I know. She told me that she broke her leg skiing in the mountains. Nah, pertanyaannya, what happened to Sally? Alpha, she was broke from skiing. Nah, Bravo, she went skiing in spite of her accident. Nah, Charlie, her leg was hurt on a skiing trip. Delta, her skis were broken in the mountains. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Ya, kenapa? Nah, kita bahas dulu aktif pasifnya. Kalimatnya, she told me that. Sebenarnya ini kalau kayak gini dilihat dari yang kedua saja ya. Tapi ternyata kebetulan semuanya aktif. Nah, semuanya aktif ya. Verbnya aktif semua. Pakai verb 1, verb 2, verb 2. Berarti aktif ya. Nah, kalau kita lihat di opsi jawabannya, Alpha B verb 3 berarti pasif. Yang Bravo when itu verb 2 aktif. Nah, Charlie was hurt B verb 3 pasif. Yang Delta were broken B verb 3 pasif. Oh, ternyata yang tereliminasi hanya Bravo. Nah, kenapa kok jawabannya Charlie? Mari kita bahas bahasa translate-nya. Nah, pertanyaannya tadi, did you see Sally her legs in a cast? Nah, apakah kamu melihat Sally kakinya di gips? Nah, gitu ya. Nah, jawabannya kan orang kedua bilangnya, ya, saya tahu. Dia bercerita kepada saya bahwa kakinya patah saat bermain ski di pegunungan. Nah, yang sesuai apa Charlie tadi ya teman-teman, kakinya terluka saat bermain ski. Nah, sesuai kan ya. Kalau jawab Alpha bagaimana? Dia bangkrut karena bermain ski. Enggak, keluar konteks, orang kakinya patah karena bermain ski. Apalagi yang Delta ya. Yang Delta, alat skinya patah di pegunungan, bukan alat skinya tapi kakinya yang patah. Oke, selanjutnya number 6. The horses are not very good shape now. Orang kedua bilangnya, they were ridden too long and too hard. Nah, pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, the road the horses took was long and hard. Bravo, it was hard to find the hidden houses. Charlie, the readers worked the horses too much. Delta, it was hard for people to ride the horses for long. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah Charlie teman-teman. Kenapa Charlie? Kita bahas aktif pasifnya dulu. Nah, orang kedua bilangnya pakai kalimat pasif. Ada be verb 3 yaitu were ridden ya. Nah, opsi pertama the road the horses took. Nah, ini ya. Oh sorry, ini kan sub clause-nya ya, main clause-nya yaitu, nah ini main clause-nya ke sini. Nah, berarti was long and hard, to be saja long and hard adjektif, berarti dia non verbal. Oke. Kalau yang Bravo was hard,
that hidden. To find the hidden horse itu bisa saja diikuti adjektif jadi non-verbal. Nah, delta it was hard juga non-verbal ya. Nah, makanya jawabannya sesuai ya, Charlie saja. Ini kan work verb 2. Nah, aktif karena di sini pasif, berarti kita cari yang aktif. Sudah benar ya. Nah, kalau kita lihat bahasa Indonesia-nya, kuda-kudanya tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Nah, orang kedua bilangnya mereka dikendarai terlalu lama dan terlalu keras. Maksudnya apa? Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Para penunggangnya terlalu banyak mengerjakan kudanya, menggunakan kudanya. Itu loh maksudnya ya. Mengerjakan maksudnya membuat si kuda bekerja. Nah, itu terlalu banyak. Jadi the rider walks the horses too much. Nah, jawabannya. Kalau alpha, the road the horses took was long and hard. Jalan yang dilalui kuda itu panjang dan sulit, bukan terlalu lama. Panjang dan sulitnya itu si jalan bukan, tapi penggunaan kudanya ya. Jadi alpha salahnya di sana. Kalau bravo, sulit menemukan rumah yang tersembunyi. It was hard to find the hidden house. Nah, itu salah juga. Hidden bukan hidden ya. Apalagi yang delta, sulit bagi orang untuk menunggang kuda dalam waktu lama. Nah, malah tadi digunakan lama ya teman-teman. Jadi makanya kurang tepat. Number 7. Orang pertama bilangnya, why didn't you order coffee? Orang kedua, I thought it had already been ordered. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, he didn't want the coffee that the woman ordered. Bravo, he wasn't sure if the woman wanted coffee. Charlie, he assumed the woman had ordered coffee. Delta, he was unaware that coffee had already been ordered. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie. Nah, kita lihat aktif pasifnya. Pertanyaannya itu I thought. Nah, kalau yang di sini itu aktif, teman-teman. Yang di belakang pasif. Nah, ini ya intinya di sini. B bab 3 berarti pasif. Cari yang kalau dilihat di jawabannya assumed. Nah, aktif. Nah ya, aktif juga. Aktif. Nah, head verb 3 itu aktif ya. Nah, kalau dilihat yang lain, melihat yang lain, aktif semua. Ini didn't want, ordered, aktif. Wasn't sure, nih non verbal ya. Nah, di belakangnya aktif. Nasihan. Kalau yang terakhir non verbal dan pasif. Nah, ini yang jelas salah ya. Kalau had been verb 3 itu pasif. Jadi jawab delta nggak mungkin jawabannya. Nah, kita lihat maknanya nih. Kenapa kamu tidak pesan kopi? Nah, why didn't you order coffee? Si man bilang, saya kira sudah dipesan. I thought it had already been ordered. Berarti maksudnya apa? Charlie ya tadi. Dia berasumsi, dia berasumsi wanita itu telah memesan kopinya. Ya, dikiranya sudah dipesan, ternyata belum. Nah, kalau di alpha kan kurang tepat maknanya. Dia tidak menginginkan kopi yang dipesan wanita itu. Sesuai dengan saya kira sudah dipesan? Enggak ya. Kalau bravo, dia tidak yakin apakah wanita itu ingin kopi. Enggak juga, keluar konteks. Delta, dia tidak menyadari bahwa kopi telah dipesan. Belum, dia pikir sudah dipesan, ternyata belum ya. Makanya jawabannya yang Charlie. Oke, number 8. Orang pertama bilangnya, how
Are your friends going to get home from the airport after their trip? Orang kedua bilangnya their car was left in the airport lot. Pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, the car was in the left parking lot at the airport. Bravo, the friends parked their car at the airport. Charlie, the airport couldn't hold a lot of cars. Delta, there were a lot of cars to the left of the parking lot. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Nah, kenapa? Kita lihat aktif pasifnya ya. Orang kedua dengan kalimat be verb 3 berarti pasif. Nah, cari yang aktif. Alpha B saja. Nah, berarti non verbal dia ya. Kalau yang bravo part verbnya verb 2. Oh, ini aktif. Nah, jawabannya aktif ternyata. Nah, sesuai nggak? Sesuai ya. Kalau yang ke Charlie couldn't hold. Oh, ini aktif juga teman-teman. Modal verb 1 itu aktif. Kalau Delta were bla bla bla. Nah, ini non verbal. Nah, dilihat dari bahasa Indonesianya memang sesuai yang bravo ya, teman-teman. Nah, orang pertama bilangnya kan, bagaimana teman-teman Anda akan pulang dari bandara setelah perjalanannya? Nah, si orang kedua bilangnya, mobil mereka tertinggal di lapangan bandara. Nah, maksudnya apa sih wanita itu? Yaitu si bravo tadi ya, jawabannya. Teman-teman memarkir mobil mereka di bandara. Nah, mobil mereka tertinggal. Nah, ditinggal di lapangan bandara, maksudnya ya diparkir di sana. Nah, sesuai bravo. Kalau alfa, mobil berada di tempat parkir kiri bandara, nggak sesuai kan ya dengan jawaban omongan si wanita. Charlie, bandara tidak dapat menampung banyak mobil. Nah, nggak juga ya. Delta, ada banyak mobil di sebelah kiri tempat parkir. Nah, nggak sesuai juga ya teman-teman. Nah, next, number 9. Orang pertama bilangnya, has the class chosen a representative? Orang kedua, the other students appointed Mac class representative. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, the students pointed at Mac. Bravo, Matt was present when the other students made the appointment. Charlie, the class representative, suggested Mac to the other students. Delta, Mac was chosen by his classmates to represent them. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Delta ya. Nah, Meg was chosen by his classmates to represent them. Nah, kalau kita lihat aktif pasifnya, kalimat orang kedua appointed. Nah, verb 2 berarti dia aktif ya teman-teman, aktif. Nah, verb 2 saja nih aktif. Kalau dilihat di pilihan alpha, verb 2 juga dia aktif. Nah, kalau yang bravo was present, be adjective, made verb
kedua, berarti dia aktif dan nonverbal. Nah, bukan jawabannya. Kalau yang Charlie, suggested verb 2. Nah, aktif. Yang pasif kebetulan hanya delta ya. Be verb 3. Nah, be verb 3 was chosen. Nah, ini pasif. Nah, sesuai ya. Yang atas aktif, orang yang ngobrol aktif, jawabannya pakai yang pasif. Nah, kita lihat bahasa Indonesianya. Nah, orang pertama bilangnya apakah kelas sudah memilih wakilnya. Nah, has the class chosen the representative? Nah, orang kedua, si woman, bilangnya siswa yang lain menunjuk perwakilan kelas, yaitu si Mac ya. Nah, the other student appointed Mac class a representative. Nah, Mac class ya, kelas Mac. Nah, maksudnya apa? Yaitu si Delta tadi ya. Yang dimaksud si cewek itu si Delta. Mac dipilih oleh teman-temannya, teman-teman sekelasnya untuk mewakili mereka. Mac was chosen by his classmates to represent them. Nah, sesuai ya. Jadi siswa yang lain menunjuk perwakilan kelas, yaitu si Mac. Nah, kalau alpha, para siswa menunjuk ke arah Mac. Enggak ya, bukan menunjuk saja, tapi menunjuk perwakilan ya. Kalau si Bravo, Mac hadir ketika siswa lain membuat janji. Enggak ya. Mac was present when the other student made the appointment. Enggak, salah ya. Charlie juga salah. The class representative suggested Mac. Nah, ini malah perwakilan kelas menyarankan Mac kepada siswa yang lain. Nah, bukan ya, padahal siswa yang lain menyarankan si Mac yang jadi perwakilan. Oke, next, the last question. Wasn't the building damaged in the earthquake? Orang kedua bilangnya yes, it was. And when this happened, the inhabitation were paid by the insurance company. Pertanyaannya, what does the mean? Alpha, after the earthquake, the insurance company came out to inspect the damage. Bravo, the insurance company insisted that the building be repaired to meet earthquake safety standard. Charlie, the inhabitants paid their premium after the earthquake. Delta, the insurance company paid for the earthquake damage. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Delta ya teman-teman. Nah, Delta jawabannya. Kalau kita lihat aktif pasifnya, ini nonverbal ya. Orang kedua nonverbal nih. This happen bukan ya, and this happen ini bukan verb. Were paid. Nah, di sini ya, dilihatnya be verb 3 berarti pasif. Nah, kalau kita lihat ke opsinya, came out aktif. Nah, bisa jadi masihan ya. Yang Bravo aktif juga. Nah, ini aktif. Dan be repaired. Nah, be repaired-nya ya pasif ini. Tapi yang kedua pasif. Be repaired. Kalau yang Charlie, the inhibition paid. Nah, ini paid itu verb 2. Berarti aktif. Oke. Kalau yang ketiga, yang Delta paid. Nah, aktif. Nah, berarti jawabannya antara Alpha, Charlie, dan Delta. Nah, jawabannya yang Delta ya teman-teman. Kita lihat bahasa Indonesianya. Orang pertama bilangnya, bukankah bangunannya rusak akibat gempa? Orang kedua bilangnya, ya, benar. Dan ketika itu terjadi, penduduknya dibayar
oleh perusahaan asuransi. Nah, jawabannya tadi si delta ya teman-teman. Jawabannya delta. Perusahaan asuransi membayar kerusakan akibat gempa. Kalau dijawab alfa kurang tepat nanti. Setelah gempa bumi, perusahaan asuransi keluar untuk memeriksa kerusakan. Nah, enggak. Perusahaan asuransi kan membayar penduduk atau penduduknya dibayar oleh perusahaan asuransi. Makanya alfa salah. Kalau yang Bravo kan benar-benar salah karena pasif dan ya. Perusahaan asuransi mendesak agar bangunan tersebut diperbaiki. Nah, diperbaiki pasif toh untuk memenuhi standar keselamatan gempa. Nah, bukan. Kalau Charlie, penduduk membayar premi setelah gempa, malah penduduknya membayar, makanya salah. Padahal perusahaannya yang membayar penduduk. Oke. Ya, sekian teman-teman. Thanks for watching.